Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin maulana, para kiai, para bini sepuh, sesepuh haji sepuh ingkang sanuhun dan dihormatan, wa khusus dikemati panjenenganipun Takmir Masjid Nurul Hayat ingkang kawula hormati sarta kawula taati kunjo wonten masanipun para kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah ingkang boten saged kawula sebat setunggal kalawan setunggalipun ingkang kawula hormati ugi kunjo wonten masanipun sedaya jemaah pengausan ingkang begitu saking muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mengimani agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesaran diwasa tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah Subhanahu wa taala sampun paring nikmatan, rahmatan, kesehatan serta bijinan kepada kita sedaya. Mugi kita sakit derek Bapak ingkang dados dawuhipun lan mugi menjang pikantuk syafaatipun lan mugi pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kisaran kesulitan sakit kedemete junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing kepada kita sedaya. Mugi kita sakit derek Bapak ingkang dados dawuhipun lan mugi menjang pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sedaya jamaah ingkang kawula hormati, monggo pengawasan wonten ing dalu menika diberikan sesanakan diwasan suratul Fatihah lillahillah wa bisyafa'ati Rasulillah bi barakati awliya wa syuhada wa sholihin wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa khususan wasallahu alaihi wasallam wa khususan wasallahu alaihi jami'a mustadina wa khususan wasallahu alaihi muallif hadzal kitab syai'un billahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di kalau Di saking diciptakan Allah wonten garbane niku sing terakhir kan dadi wong rugi napa sing beruntung cilaka. oke. Manane pun kabeh. Dereng wasaqiyun au sa'id. Tawadhu. Ya saking niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Fawallahi wa demi Allah alladzi kan la ilaha kang ora ana beneran iku wujud khairuhu kan sakjane Gusti Allah. Anna ahadakum kama sedune salah siji sira kabeh iku layak malu yakti amal sapa ahadakum iku layak malu yakti amal sapa ahadakum bi amali ahli jannati kalawan amali ahli surga hatta ma yakunu sehingga iku bainahu inggal antaranya ahadukum wa bainaha inggal antaranya jannah apa sing ana apa illa ziraun angin sak zira fayasbiqu mabdini alaihi atase ahadukum apa alkitabu kitab atau pesken kitab atau pesken Faya akan memenuhi amal sopo ahad. Faya akan memenuhi amal sopo ahad bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka. Faya dahulu monggo sebabi jadi manjing sopo ahadukum hain an-nar. Wa inna ahadakum lan kene sedune salah siji sira kabeh wa inna ahadakum lan kene sedune salah siji sira kabeh iku layak lalu yakti amal sapa ahadakum iku layak lalu yakti amal sapa ahadakum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka hatta la yakuna sindorana iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha ing dalem antarane neraka apa illa diraqul hatta la yakuna sindor ora ana hatta la yakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha ing dalem antarane nar apa illa diraqun angin sakira apa illa diraqun angin sakira fayasbiqu mongko dini alaihi ing atase ahad apa alkitab mesken opo alkitab bestek odo kata depan banyak kali mengkonomi amal sopo ahad bi'ala di ahli jannati kelawan amali penduduk surga banyak dahulu mengko sebagai jadi manjing sopo ahad ha'in al-jannata arwahu wasqilanakan ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Kemarin di dalam bab ini bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di pastul awal pada awal permulaannya ini berada di perut seorang ibu selama 40 hari ini berbentuk nutfah berbentuk sperma summa yakunu ala qatan mithla dzalik kemudian setelah 40 hari
kemudian 40 hari kemudian baru diciptakan oleh Allah dari sperma menjadi daging kepala. Summa yakunu mudghatan dalam kepala, summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian ini dibentuk oleh Allah berbentuk mudghah, yaitu berbentuk daging kepala. Kalau yang pertama berbentuk nutfah sperma, ini selama 40 hari kemudian baru menjadi darah. Darah yang mengembang setelah menjadi darah kemudian baru menjadi mudghah, daging yang mengembang. Nah, Tsumma yursilu ilaihi al-malak, tsumma yursilu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap malaikat untuk meniup ruh pada janin tersebut. Ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu malaikat diperintahkan untuk menulis terhadap 4 kalimat atau 4 ketetapan. Yang pertama adalah bitakdir rizkihi, untuk menulis atau meletakkan terhadap rizkinya, wajarihi dan kematiannya, wa'amalihi dan amal perbuatannya, wasaqiyun aw sa'idun. Kemudian menulis bahwa wasaqiyun aw sa'idun, kemudian menetapkan apakah janin ini ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Nah, maka Allahu alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tiada Tuhan selainnya, bahwa sesungguhnya salah satu dari kalian layak pada bi'amal di ahli jannah, dia mengerjakan sebuah amal namun dengan amal-amal penduduk surga. Lalu hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhirab, sehingga antara dirinya dan surga itu tidak ada kecuali hanya 1 dhirab. Padahal antara dirinya dan surga itu hanya 1 dhirab, 1 jengkal saja. Namun 1 dhirab bukan 1 jengkal, 1 dhirab, 1 hasta. Dia mau sebenarnya masuk surga. Namun karena fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Namun ternyata dia ini sudah didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebelum dia meninggal, akhirnya fayamalu bi amali ahli nari. Kemudian mereka melakukan sebuah amal namun seperti amalnya penduduk neraka. Akhirnya bagaimana? Akhirnya fayadkhuluha. Akhirnya orang tersebut akhirnya masuk ke dalam api neraka. Jadi dulu kalau kalian dengan sapi jangan bangga dengan amal-amal kita sebelum kita benar-benar sowan datang karsani Gusti Allah. Sebanyak apapun amal kita itu belum bisa menjamin kita sebagai orang yang sahih dan wong sing bejo dunya akhirat. Belum. Sebelum kita mampu melewati ujian yang terakhir, yaitu ketika sakaratul maut, maka kulo kali panjenengan belum bisa dikatakan orang yang sukses. Orang yang sukses, orang yang selamat. Bagaimana kita tidak tahu
kita masih hidup, kita sering melakukan sholat dengan rajin, sedekah dengan rajin, amal-amal ibadah yang lain kita rajin. Namun kita tidak tahu ketetapan Allah, apakah kita ini termasuk golongan orang yang beruntung atau orang yang rugi. Kira-kira kalau kalian dengan berkertas apa dereng? Kak dereng kertas apa? Kalau kalian dengan sukses dan itu sih koyok nopo, husnul khotimah atau suul khotimah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka kalau kalian bandingkan harus selalu menjaga terhadap hati kita. Sebab apa? Kalau kita tidak bisa menjaga terhadap hati kita, akhirnya kita akan susah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau tidak mendapatkan ridho dari Allah, kita akan susah menjadi orang yang beruntung. Yang penting kalau kalian dengan itu ibadah itu pokok kepengen boleh bedanya Gusti Allah. Gusti kita orang sami mikir sendiri. Tiang itu nek pun dikandung ridha pun Gusti Allah dimanapun tempat niku insya Allah bahagia. Kepenak uripe. Ada ketika Allah menetapkan terhadap seseorang itu menjadi penduduk neraka, sekalipun di masa hidupnya, di waktu sehatnya dia rajin melakukan ibadah, namun bergabung di ketepatan kalian kepada Allah jadi penduduk neraka, akhirnya di akhir hayat akhirnya melakukan sebuah amaliyah yang menjadi simbol dari penduduk neraka. Kalau kalian mendengar mangkebut manusia niku lama kelamaan daya ingatnya niku samsaya lemah. Wong tua niku biasanya mungkin akan kembali lagi seperti anak kecil. Termasuk anak dikandung mawon dulu saya pun membuat tekanan. Nek ngendikan kadang-kadang nyuwun sewu, wahre malah muni-muni, kadang-kadang isu. Padahal bocil di waktu dia sehat masih muda, niku rajin anggere dipun ibadah. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan terhadap dirinya ini sebagai penduduk neraka atau surga, maka kalau sudah didahului oleh kepastian Allah dia menjadi penduduk neraka, saderengipun sida akhirnya malah melakukan amal-amal penduduk neraka. Padahal Indonesia ibarat dari kurang sakti menentok. Wong kurang nopo niku orang yang seminggu adalah enten perubahan pada dirinya. Wong iki jane mau yo amale yo apik, wong yo saleh tenan, tapi bosok ajenge menghadapi sakaratul maut sebelum 1 minggu itu malah dia melakukan amal-amal ahli neraka. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Akhirnya amal yang kemarin yang dulu pernah kita kerjakan ini tidak akan mampu menolong terhadap kita. Nanti mungkin kalau kalian dengarkan dimarahi kalian Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala
mati. Jadi, kalau kalian panjenengan diajari kalian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Tetapkanlah hati kami ya Allah ala dini, selalu berada pada agama. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang nama itu mengendalikan terhadap hati, kendalikan hati kami ini ala ta'atika, yaitu melakukan ketaatan kepada ini wajib. Kalau kalian panjenengan disuruh untuk berdoa kalian Rasulullah dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau kalian panjenengan kunci hati kita biar tersehat, amaliyah kita ini juga selalu taat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pun begitu sih. Monggo kalian disertai dengan doa. Berdoa perkara tiang itu kunci ketika masih sehat dia dibacain betul. Wis ora pernah maksiat, tapi boso wis tuwa tiang tadi pun malah maksiat. Ayo pun sampai meninggalnya akhirnya jadi wong sing ahli maksiat. Contoh, yang namanya Berkos Barseso, ceritanya Barseso. Oh tidak. Dosa. Barseso ini masya Allah, yang punya alim. Yang punya alim. Sehingga dosa yang namanya Barseso itu sampai dijuluki min jumlatil awliya. Namun ternyata bagaimana? Ternyata Barseso itu dia heran dengan amaliyahnya, bangga dengan amaliyahnya. Namun ternyata apa? Dengan kebanggaannya itu akhirnya menjadikan dirinya sombong, akhirnya dijauhkan dari hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa meninggal? Ini dalam kondisi suhul khatimah. Sama sebagaimana di dalam kitab Sulatul Taufiq. Nanti kita akan sampai nanti kalau pas kita ngaji. Namun sedikit pulau juga. Yang namanya Syekh Al-Firdaus itu pernah melakukan ibadah haji dan umrah. Nah, ketika beliau melakukan tawaf di Ka'bah, ternyata apa? Beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu hanya singkat. Kenapa? Allahumma akhrijni minad dunya muslimah. Allahumma ya Allah, akhrij kula aturi mejahi panjenengan niki ingsun minat dunya saking alam dunya musliman halih ngerti agama Islam. Dia hanya berdoa itu saja diulang-ulang. Niku pas ketika Syekh Al-Firdaus niku melakukan tawaf.
piyambakipun ya ta'allaqu bisuturil Ka'bah. Kumandulan dhateng selambungipun Ka'bah. Niku nangis ndonga dhateng Gusti Allah namung dongane Allahumma akhrijni minad dunya muslimah. Akhirnya bagaimana ada seorang syekh yang melihat terhadap sesuatu akhir yang hanya berdoa dengan bahasa sikap ini. Ibaratnya corong yang ngamuan kenal kalau ini bahasa itu awak kira omong-omong ning Ka'bah ndonga kok sakit lan ndonga sing akeh kok ndonga kok namanya udah apa ora butuh sing liyane. Ternyata sesuai al-Qur'an tidak. Saya tidak membutuhkan yang lain. Yang paling aku butuhkan hanya saya ingin berdoa semoga Allah mematikan aku dalam kondisi Islam. Itu kalau kalian dengar tanggene Ka'bah niku tuwa apa mawon masalah. Kadang-kadang pun saya dulu saya dari kadang-kadang orang sing dari prioritas itu biasanya malah doa yang berkaitan dengan urusan dunia. Dan sesuai akhirnya disebut hanya berdoa Allahumma akhrijni minad dunya muslimah. Nah, hanya bagaimana seorang syekh ini ketika bertanya pada Syekh Al-Ghiribis, ternyata dia tidak membutuhkan doa yang lain. Akhirnya heran, kenapa kamu hanya ingin berdoa itu saja? Akhirnya Syekh Al-Ghiribis itu menceritakan anali akhwani, aku itu memiliki dua saudara. Dan ternyata ahaduna al-kibar yang salah satunya yaitu saudara yang paling besar niku yu'addimu fi Makkah arba'ina amma. Dia menjadi seorang muadzin niku di Makkah namun selama 40 tahun. Tapi bukan apa? Tapi dia Makkah. Jadi kita apa? Bukan. Setelah demikian Syekh Al-Ghiribis menceritakan akhirnya kakaknya yang besar ini meninggal dalam kondisi Yahudi. Akhirnya bagaimana? Ketika sakaratul maut, orang-orang yang berada di sekelilingnya diminta untuk mengambilkan Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Dia mengatakan Anni bariun minal Quran. Aku bebas dari apa yang ada dalam tuntutan Al-Quran. Oke, akhirnya bagaimana? Dia menetapi agama Yahudi, agama Yahudi. Kemudian saudara yang kedua yang akhirnya menggantikan muadzin kakaknya, dia juga menjadi muadzin selama 30 tahun. Oke, kira-kira kalau kalian panjangkan sanggup buat menjadi muadzin selama 30 tahun. Kalau saya mau kalau kalian panjangkan itu 1 minggu sakit itu, kadang-kadang malah belas. Dan ternyata dia menjadi seorang muadzin. Namun ternyata ketika dia dalam kondisi sakaratul maut juga sama melakukan hal yang dilakukan oleh kakaknya. Akhirnya apa? Juga meminta agar diambilkan Al-Quran. Akhirnya
dia mengatakan anni bari'un minal Qur'ani, aku juga bebas dari Al-Quran, tuntutan-tuntutan yang ada pada Al-Quran. Hanya bagaimana famata nasroniyan, akhirnya dia meninggal dalam kondisi mengetahui agama Nasrani. Kakaknya mengetahui agama Yahudi, adiknya mengetahui agama Nasrani. Akhirnya bagaimana? Meninggal dalam kondisi suhul khatimah. Ini alhamdulillah. Ada ujian besar maut, ini waktunya kan sangat singkat. Walaupun menjadi seorang muadzin ahli jamaah, namun ternyata belum menjamin datang kiamat pun menjadi penduduk surga. Kenapa? Ya tadi, faiz biku bi kitabillah, ya, dia sudah didahului oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dijadikan sebagai ahlun nari, penduduk neraka. Ini kedua. Mari kalau kalian menjenengan ojo sombong kalian ibadah, kudu tambah hati-hati karo ibadah. Kalau kalian menjenengan harus memiliki rasa khoswah, takut datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa dan nasihati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Indonesia dia pun Masya Allah, kalau sudah didahului oleh ketetapan Allah, maka tidak akan mungkin bisa mengelak, tidak akan mungkin bisa menjauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ikuti hati-hati. Ojo gaya, ojo memiliki aku itu kian sok yo mesti husnul khotimah. Sing ngomong sombong, sing ngomong lambene awake dhewe. Tapi kula kali panjenengan kan betul. Wong baru kula kali panjenengan dulu saya mengatakan bahwa besok kita akan melakukan kerja bakti. Mungkin, tapi kalau kita tidak tahu apakah nanti besok kita juga tetap bisa kerja bakti atau tidak. Ya, saya tidak boleh. Kan betul-betul mas. Kalau kalian tadinya entering planning kita ini terkait belum tepat. Bagi berumumke jadi bis kerja bakti isu kawus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan masalah. Kalau kalian ini tidak tahu apa yang akan kita kerjakan hari besoknya betul-betul. Nah ini endingnya kalau kalian itu hanya blending menjadwal, namun belum tentu apa yang kita planning, apa yang kita jadwalkan itu benar-benar akan bisa terrealisasi. Ada di jauh hati-hati. Semoga sifat takut kita dan rasa kepada Allah ini harus selalu kita tingkatkan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli dar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sesungguhnya salah satu dari kalian layak bi'amali ahli dar, melakukan amal dengan amal yang penduduk neraka. Hatta la yakunu wa bainahu hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga antara dirinya dan neraka itu tidak ada kecuali hanya jarak satu hasta, satu zira. Namun menurut saya fayasbiqu bi kitabillah, fayasbiqu alaihi alkitab. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah
menetapkan terhadap dirinya. Akhirnya bagaimana? Fayaqmalu bi amali ahlil jannati fayadkhulha. Akhirnya waktu yang singkat itu akhirnya dia melakukan amal dengan amalnya penduduk surga. Hanya bagaimana? Boro-boro belum amal tumingan amal ingkang saged mlebetaken yang pun dhateng swarga, akhirnya fayadkhulha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Begitu aja. Zaman dahulu banyak. Di zaman itu Nabi Musa alaihissalam itu pernah ada seseorang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan dia pernah membunuh terhadap anaknya sendiri. Akhirnya dia sadar ini, akhirnya menemui dari Nabi Musa alaihissalam ingin bertobat. Namun ternyata Nabi Musa alaihissalam pun juga menerima obatnya. Akhirnya bagaimana? Setelah dia tobat, ternyata Masya Allah, ternyata orang tersebut disaksikan oleh Nabi Musa sebagai penduduk surga. Ini padahal buat saya nanti kaum UIPK enten nami polimo. Yus bentuk metok maning yus bunuh. Tapi buat saya itu kita nggak tahu takdir Allah, ketetapan Allah itu bagaimana? Nggak tahu. Maka jadi wong itu wis luwih santai, jadi preman dhisik baru jadi wong alim. Sekarang penyalim itu nanti sedih loh. Apa pilih preman jadi alim dulu, namun setelah itu jadi preman. Kira-kira pilih itu. Nanti ini kalau kalian panjenengan kecilin alim, sampai kalau kalian panjenengan situ itu tetap alim. Tapi yang ujian kalau kalian panjenengan berhenti. Bahkan pernah di zaman Nabi Musa juga ada sebuah kejadian, ya ada seorang melakukan perbuatan maling juga, namun karena dia suka menzalimi terhadap masyarakat setempat, akhirnya ketika meninggal dia dibuang di tempat sampah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham terhadap Nabi Musa alaihissalam untuk mencari terhadap orang yang mati yang dibuang di tempat sampah. Kenapa? Karena orang tadi sebelum meninggal di waktu sakaratul maut dia masih sempat bertaubat dan Allah. Hanya tidak pada di rumah kalian Nabi Musa alaihi salam. Hanya itu aja. Kalau kalian panjenengan berarti nasib kalau kalian panjenengan isu jadi wong ahli surga atau ahli neraka, itu berarti pengakuan ini awal dewe makmuan niku pengakuannya ahli surga. Oleh kalau di persen di amal kalau kali dengan itu janji dosa dikatakan sebagai penduduk surga gara-gara kita mau beribadah kepada Allah niku janjane dereng patut. Coba buat tingkat ikhlasi awak dhewe niku kira-kira saat ini ketika beribadah. Kemudian andaikan digunakan untuk membandingi terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, itu kira-kira pun sebanding atau dereng. Itu harus kita pikirkan.
membanggakan terhadap amal kita. Kalau sampai kita membanggakan terhadap amaliyah kita, berarti kita dalam beribadah itu sudah sampai pada puncaknya, sehingga apa tidak mau memperbaiki terhadap kualitas ibadah yang kita kerjakan. Tergolong untuk mongso ibadah ini saged nglebokne nafsu farko, berarti pun berani mengatakan ibadahnya sempurna. Kalau kali panjenengan ibadah itu pun saya lupa sing nyebut datang Allah kali boten ini lagi persen ini kira-kira kadang boten apa boten ini? Boten kan? Boten. Memang sholat khusyuk itu susah. Karena apa? Yang namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Boten. Niku pernah diuji kalian Rasulullah. Itu siapa yang mampu menjalankan sholat mulai dari awal sampai selesai akan dikasih hadiah. Ada saya tingkatkan sholat. Walaupun itu belum semakin khusyuk, dia selalu mentafakuri dan mentadabburi terhadap apa yang ia baca. Ini adalah pembedaan. Niku nuwun sewu sahabat Ali niku akhirnya malah kepikiran. Iku kira-kira hadiah nopo sing arep diparike dene sahabat Ali. Ternyata nuwun sewu. Setelah salam akhirnya matur dengan Nabi, ya Rasul, saya bisa mengerjakan sholat pendudukan Rasulullah. Ayo bagaimana? Dibilang sama Rasulullah, bagaimana tadi kondisiku ketika waktu tahiyat akhir sebelum salam? Ada sahabat Nabi yang saya berkawan sama aja Nabi. Akhirnya sahabat Nabi itu malu wis kadung matur nek saged nendak sholat khusyuk mulai dari awal sampai salam. Adalah akhirnya dulu saya disandani kali Kanjeng Nabi, ternyata di waktu tahiyat akhir sahabat Ali tadi kepikiran hadiah opo. Akhirnya sahabat Ali tadi malu. Malu. Makanya dia lah. Kalau kalian panjenengan, yo sholat itu dari sampai khusyuk, kita harus mengakui akan kekurangan ibadah kita. Jangan merasa sempurna, jangan menyombongkan terhadap amaliyah kita. Karena kalau kita sampai berani menyombongkan terhadap amal sholat kita dan merasa bahwa sholat kita ini adalah sholat yang terbaik di antara yang lainnya, berarti di hati kita ini terjangkit sifat kibriyah, sifat gumedhe. Nek pun sifat gumedhe, maka sifat kibriyah itu akan melunturkan, akan menghapus terhadap amal yang sudah kita kerjakan. Akhirnya orang ono. Tapi kalau kalian panjenengan luwih apik nuwun sewu. Sifat khaufnya datang Allah, sifat rasa takutnya datang Allah harus ditambah. Seolah sholat kita ini masih buruk, masih jelek, masih jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekalipun rasa khauf kita ini kita tebalkan, kita perbanyak, namun juga harus disertai dengan sifat rojaknya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun sholatnya ini belum bisa sempurna,
namun kita tetap berharap elek-elek kaya ngene ya muga-muga saged ditampung kalih Gusti Allah. Semangat husnul. Kenapa? Ana bidni abdi. Saya ini berada pada praduga hambaku, maka fal yadun khairan, fal yadun bi khairan. Nah, dia berpraduga baik kepadaku dengan berpraduga yang baik. Ada yang kalau kalian dengan yo enten sifat khaufnya, yo enten, namun sifat rojanya juga harus ditingkatkan. Berapa? Kalau seseorang sudah tidak memiliki sifat roja, berarti nuwun sewu dia nanti akan merasa putus asa. Kalau nuwun merasa putus asa, berarti nuwun sewu dia merasa tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sholat minimal siji takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dipun fokusaken. Nek kula kalimat dengan takbiratul ihram ternyata yudereng saged khusuk, usahakan ketika kula kalimat dengan membaca Fatihah di waktu membaca lafaz Allah, usahakan tetap bisa khusuk sekalipun hanya sebentar. Pas baca bismillah itu berarti berdapat Allah. Maka walaupun khususnya itu hanya sebentar sedikit, tapi menurut saya pun enten tandane kula kalimat dengan sekalipun dalam waktu yang sekejap, waktu yang sebentar, kula kalimat dengan tetap saja khusus. Nek kalau kalian membaca Fatihah ternyata juga belum bisa khusyuk, usahakan ketika kalau kalian dengan sujud, nuwun sewu, kita harus memiliki rasa hina. Kita bersujud di hadapan Sang Derajat. Betul. Nek kalau kalian dengan bersajud sujud, menundukkan kepala kita, maka tidak layak kita memiliki sifat ibadah gumedhe, merasa bangga, orang sifat sing ngene. Tiang itu nek kang sujud itu berarti kan ibadat kaya dene tanah. Maka tanah itu tidak muka kita yang berada di tinggi, akhirnya kita taruh di tempat yang paling hina. Mari urusin pulau kalian harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pas waktu sujud pulau kalian disuruh untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la. A'la berarti zat yang paling tinggi. Aduh sih, pulau kalian baru bersujud terhadap zat yang maha tinggi. Nanti kalau kalian panjenengan ojo sampai duweni sifat gede, ojo duweni sifat luhur, amun sampai. Kalau kalian panjenengan harus memiliki sifat yang asal, khuluq wa tadallul, dan nasalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud, maka sambil kita resapi, kita khusyuk wonten nasalipun Gusti Allah. Dan kalau kalian panjenengan ketika membaca sujud, di waktu sujud kalau kalian panjenengan sampai dereng saged namipun khusyuk, kalau kalian panjenengan usahakan sebelum salam atau di waktu salam, kalau kalian panjenengan bisa melakukan khusyukan. Mari dulu sing dinilai oleh Allah niku khawatimah, yaitu pada akhirnya. Namun untuk awalnya itu bukan menjadi penilaian dari Allah. Itu yang milik awalnya tapi namun akhirnya
api. Sing dipertimbangkan Gusti Allah sing awal apa sing akhir? Nek Gusti Allah yang dipertimbangkan itu yang akhir, tapi nek manusia itu, nek manusia sing dipertimbangkan niku bukan akhir. Kalau sing mau mikir ahli maksiat yang ngono senengane sing gawe lara ati karo tangga atau pernah akur karo bojo atau pernah akur. Delalah ulun sewu sak dari roh minggu sampai kerombongan dianggap masih sempat bertahun-tahun. Walaupun dia melakukan kemusyrikan, namun akhirnya dia benar-benar taubatan nasuha. Meskipun boten enten kesempatan waktu untuk melakukan kemusyrikan, melakukan kemaksiatan, akhirnya pun didisi karo mati. Hanya pun bersih. Ini nujil, kalau kalian panjenengan nujil, iya ini didamel ibadah yo ora apa-apa, tapi nek urusan ngaji aja diganti kau tidak. Urusan ngaji itu memang kaidah. Nomor itu tawakul ilmi fardhu ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Orang kok urusan aku suka melok ngaji khataman wae. Nah, berarti apa? Berarti sing dinilai itu nek Mas akhir. Ojo. Akhir kalau tidak akan mendapatkan hidayah. Karena menurut saya ketika itu Imam Al-Ghazali mimmak dalil hidayah itu adalah tolabul ilmi. Jadi awal mula seseorang mendapatkan hidayah saking ngersani Gusti Allah adalah mau mencari ilmu. Tidak menurut saya koyok nopo mawon amali elek koyok nopo. Tapi kapan yang pun belum tolakul ilmi, insya Allah suatu saat akan bisa mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya menurut saya mulai dari sejak kecil tidak mau yang namanya tolakul ilmi, maka menurut saya susah akan mau mendapatkan hidayah saking ngersani Gusti Allah. Ini ujian dikatakan dzalika kitabul la raib fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai seterusnya. Ujian kalau kalian panjenengan ingin mendapatkan hidayah saking bersani berita Allah, kita harus yang menjemput bola. Coba kita memahami hikayat dari perjalanan hidup Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal ini termasuk keluarga Rasulullah. Namun ternyata bagaimana? Dia itu sebenarnya lebih dekat dengan orang yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut saya yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal ini kini kontrolabel ilmi orang benar ngerti kan juga dakwah itu langsung dimusuhi. Benar-benar. Oke, dimusuhi. Ternyata Masya Allah orang yang menjadi musuh bebuyutan dalam masalah urusan dakwah itu tidak jauh dari orang yang mengemban amanah untuk berdakwah. Yang jelas, kalau kalian mendengar makna betul. Kalau kalian mendengar mau dakwah di mana? Biasanya orang yang nanti menjadi musuh bebuyutan ini tidak lain dari
cerita. Ora ana ceritane nuwun sewu wong makmu musuhi jenengan. Boten. Nggih wong pirang sari musuhi jenengan boten. Tapi orang yang memusuhi yang menjadi penghalang untuk dakwah kita ini tak lain adalah orang yang berada di sekeliling kita. Itu dengarkan kalau kalian dengar ya saya harus bisa memahami. Karena juga karena Nabi Muhammad SAW Nabi yang mukhtar, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nuhun Sewu sekalipun Nabi yang mukhtar, ternyata Nuhun Sewu kepingin saged ngislamake dhateng paman-pamane mawon yo abot. Ndak wae paman-pamane mawon yo anyar. Akhirnya Nuhun Sewu Abu Lahab dan Abu Jahal terpaksa menjadi musuh bebuyutan. Akhirnya apa? Sampai dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabbat yada abi lahabim. Ini menjelaskan tentang Abu Lahab. Paman pun tanya Nabi. Jadi padahal orang yang cerdas dekat dengan sumber petunjuk. Namun ternyata itu bergaul yang baik pun boten kesopo waktu ini Kanjeng Nabi dakwah mawon tegak direngake malah musuh. Namun kula kali panjenengan jangan sampai memusuhi terhadap orang yang mendakwahkan terhadap agama pun Gusti Allah. Kenapa? Itu akan bisa mengotori hati kita. Sampai kapanpun kalau sudah ada sifat bermusuhan, maka Nuhun Sewu susah untuk menghilangkan sifat yang demikian itu. Kalau kalian menjadi dikon sadar, berhubung soal awal ini benar. Akhirnya Nuhun Sewu hidayah itu akhirnya jadi terkikis, hilang lama-lama. Bisa jadi akhirnya kalau kalian ingat di akhir ayatnya niku menjadi penduduk neraka. Ini Nuhun Sewu kudu hati-hati. Samsaya tuwa kalau kalian ada samsaya cerah dari sowan dan asal itu berarti Allah niku kudu samsaya tambah hati-hati. Ngibadahi dijogo, pangan dikane dijogo, tumindake dijogo. Tapi biasanya kalau kalian dengan ini Nuhun Sewu kalau mau mengingat terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Nyawati wasitu wa tulisina hadatal amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Disebutkan summa radadnahu asfala safilin. Kalau kalian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikini ahsani taqwim dalam bentuk yang paling bagus. Namun bentuk kalau kalian dengan bagus-bagus kayak ini loh misalnya senok bagusnya Masya Allah kayak Nabi Yusuf kan. Tapi kalau kalian dengan harus ingat tumarudannahu asfalasa ini. Kalau kalian dengan akan dikembalikan lagi pada kondisi yang terburuk yang paling terendah. Dan kalau kalian dengan kita bagusi gorotot tua susut meneh dari konteks akhir Nuhun Sewu cerdasnya luar biasa. Akalnya kalau kalian dengan disitu kalau Gusti Allah. Namun terus terang terlalu kalau kalian juga sama mudah kuat. Namun ternyata Nuhun Sewu dikembalikan oleh Allah menjadi lebih lemah. Terkecuali illalladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa amilus sholihat dan mau
melakukan amal-amal yang baik. Niki insya Allah tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah dalam kondisi yang paling hina. Kalau kalian dengan insya Allah ya walaupun tua, tapi insya Allah tesih sanggup nindakaken ibadah datang Gusti Allah. Ngendikan kula kali panjenengan samsaya tuwa ya samsaya ngati-ati. Ngendikane insyaallah yo dijogo kalian Gusti Allah. Kadang-kadang kan nuwun sewu enten tiyang nuwun sewu nggih Pak wong lakonan. Samsaya tuwa tambah pikun nek ngendikan sakarepe dhewe. Malah larat nek karo keluar. Nah itu ya. Nah itu konsepnya harus illal ladina amanu wa amilus sholihat. Maka kita harus betul beriman dan mengasihi Allah, harus mau beramal-amal yang baik. Itu insya Allah tidak akan dikembalikan oleh Allah pada kondisi yang paling hina, kondisi yang paling terpuruk. Ini sampai hampir jam 9 intelijen sampai ini enter pun katakan namun Iki pangkat kedai. Teng hadis menika nak sampun ditetapkan nggih kados rizki, kematian dan lain-lain. Tapi kadang ya enten amalan-amalan seumpami kados salat duha niku saged ngancaraken rizki. Nah niku pripun nggih? Jadi takdir Allah itu ada yang program dan ada yang program. Maka lucu, yang takdir yang tidak bisa kita usahakan tanpa ada campur tangan dari kita, tanpa ada usaha dari kita, itu tidak akan mungkin bisa dirubah. Tapi kalau takdirnya lucu, yang sifatnya mu'alaq, ada sifat ketergantungan terhadap kita, ada usaha atau tidak. Maka dosen, ya rezeki kalau kalian dengan dosen orang yang bergawe rekoso nek pancen didatine kalau Gusti Allah dadi wong sugih niku yo nyambut gawe ora rekoso. Karena dosen wonten yang itu dosen di usia awal dia itu jadi wong betul sukses. Artinya bagaimana? Dia mau berusaha. Karena apa? Sunnatullahnya ini belum dikerjakan. Hanya melakukan sunnatullah, akhirnya apa? Mau bekerja. Namun sekalipun kerjanya itu yang buat apa? Namun menjadi perantara, menjadi wasilah mendapatkan rezeki saking ngersane Gusti Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dia nun sewu karena ada usaha dan kebetulan dia sebenarnya juga ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, namun syaratnya tetap gelem nyambut gawe. Tapi kalian itu beda karo wong sing ditakdirne kali Gusti Allah iku dadi wong sing fakir, wong sing miskin, nyambut gawe yo sak kuwata kaya apa wae, sak dina sak wengi entek kanggo nyambut gawe yo ora bakalan suwe. Ibarat kali panjenengan esok macul, awan yang macul, bengi nuwun sewu terus, karo kon iki macul. Lha niku nek dilihat, kalau nuwun sewu kerja kita itu keras, mestinya secara logika niku rezeki luwih akeh. Namun ternyata rezeki itu bukan bergantung dari sulit dan tidaknya, banyak dan tidaknya kerja kita. Namun semua itu bersamaan dengan takdir Allah. Awanku tak jadi wong sugih, tapi
sing penting tetap kagem nyambut gawe. Sekalipun nyambut gawe ringan, nyambut dulu sewu rezeki akeh. Contoh wong kanthi kejaran dhewe paling susah. Ternyata unsur berjuang ini berjuang karena ada ulang kali. Namun ternyata Rasulullah SAW itu mengatakan kalau kepingin sukses dalam rezekinya maka jadilah sebagai penjual. Kalau nek kalau kalian ini jadi seorang penjual kan wong adol ukur tetep nek rokok karo lisane tok ngawake. Ora modalane. Beda kali panjenengan wis awal maju sik wis kerjanya. Dulu meneh mengke nun sen matur yo kerjanya. Dulu meneh ngerabuk yo kerjanya. Dulu meneh mengke nun sen mundur yo kerjanya. Dulu mengke mepeti yo kerjanya. Kira-kira tak kan dia. Nek boten beneran, kula kalian nuwun sewu ngerjakno entah pirang-pirang wayahe metu isine malah dipangan wereng. Nek nuwun sewu malah didisi karo tikus. Kalau kalian panjangan tidak ada hasil, tapi ini menjadi penjual itu dia sudah menerima barang yang sudah jadi harus dijual pada orang lain. Regone bisa sakit ini. Lo saya, kalau kalian panjangan, diku kalau menjual kapal, diku kira-kira dari mana? Apa itu diberikan? 5.000 pakai tuh berarti order 8.000. Akhirnya dari petani niku 8.000. Setelah itu dia hanya MP itu kan konsep orang pakai ngentek waktu modalnya juga tenaga nyelak kemauan seperti gerak gratis ya. Akhirnya dijual, kira-kira kalau dijual sudah berbentuk uas kira-kira harganya berapa? 14. Nah, itu pun naik pintar. Dengan waktu yang singkat dia sudah mendapatkan wabah yang banyak. Kalau kalian panjenengan tani arti goreng sekilo bolongnya itu tinggal dimakan bulan. Ini kunyek keterang. Nek bener kalau kalian panjenengan dia udah nek boten bener. Nah rugi. Tapi yang namanya petani namanya penjual niku boten membutuhkan waktu yang lama. Makanya untuk Dewi Rasulullah nek kepengin dadi wong sukses niku dadi penjual. Tapi nek dadi penjual harus penjual sing bener-bener amanah yang bisa dipercaya. Kalau kalian dengan juga harus jujur. Nek sak kilo yo sak kilo, nek kurang sak on yo jos. Sewu sak on padha wis sak kilo. Nek ora malah sewu kuwi bandulan iki. Jadi ya jauh seperti anak takdir rezeki semua itu takdir, ada yang ikram, ada yang Allah. Kalau Allah itu nuwun sewu rezeki kita itu kalau dijadikan oleh Allah takdir yang Allah maka harus ada usaha dari kita. Sama seperti halnya ilmu. Kalau kalian ingat
Jadi saya mungkin boten persoalan ilmi, karena saya tidak ada orang itu lahir dalam kondisi alim. Maka saya kalau kalian bacakan dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka harus bertahap, harus adanya usaha, harus belajar dan sedikit demi sedikit. Nek boten kersa usaha, kira-kira mungkin dari wong alim mau orang yang belajar kira-kira dari wong ngerti mau boten. On sholat mau dia bingung prakteknya. Akhirnya kalau saya dikon imami sholat jenazah kalau pakai kok praktek sih. Lebih, berkeluar saya, berarti, lagi yang itu sih model karena apa? Ternyata juga nggak pernah kebetulan jadi seorang imam ini baru pertama kali adalah sholat jenazah. Tapi pun wong pakaiannya koyo saya kenangan kali dikira yo ahli ibadah. Ini adalah gosokon dari imam akhirnya bingung. Tapi pun lihat ini masih muda. Akhirnya si muda yang berani jadi imam. Akhirnya sekitar tua, sekitar isyak ini ya sekitar. Akhirnya masa Allah kalau jadi imam sholat jenazah kok jadi kayak ruku. Ya, nah, ini karena apa? Karena tidak mau tolabul ilmi. Maka tolabul ilmi harus dimulai minal mahdi. Ini berarti iktidak zamannya. Terus minal mahdi ilal mahdi. Ilah ini adalah intihar uluhiyah zamannya. Jadi akhir daripada ini. Maka kalau dikatakan minal mahdi ilal mahdi, berarti sebelum kita sampai pada luang lahat, kita tetap dianjurkan untuk belajar. Nanti saya koyo kulo kalimat ini, koyo goro itu mati mau ditakit, diajari mantuk buka ruangan nabi juga, jadi mengenal. Ini dulu masuk kalau kalimat dengan karakter belajar Indonesia harus mati ditakit. Urip ditakit orang belum tidak belajar orang belum bahasa mati kok harus ditakit. Kira-kira kan ini sobat. Padahal menurut saya ditakit ini kan ada buat tulisan. Sing buat tulisan sing ngerti. Tapi sing ditakit kan orang. Repot. Ada gitu. Sekalipun orang yang sudah meninggal masih mampu mendengarkan terhadap ucapan manusia, namun manusia yang masih hidup tidak akan mampu mendengarkan jawaban dari orang yang ditakdir. Pun sampai ini sebenarnya sampai jam 9. Ini permasalahan mereka sangat nambah. Dan ilmu kita sedaya ini hanya kita bersama yang alam dunia di sifat khauf pun sifat rasa ajri pun dari Allah Subhanahu Wa Taala ini saya tambah kian sehingga sakit ngerik dan Allah langsung pulang dengan di pulang dengan itu tipe takdirkan kalian Allah Subhanahu Wa Taala atas sekian ingkang sa'adah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhir saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.